Ngantri. Tertib dalam administrasi pengantrian. Harus ada hitungannya kan sampai berapa kali gitu? Ada. Oh. Ayo kita turun. Ayo semua turun. Kita langsung praktek di bawah. Selamat datang di Durian Traveler. Hari ini hari kedua setelah kemarin kita di sini. Sekarang kita harus turun ke lapangan. Kita akan belajar praktek langsung bagaimana membuat durian. Beberapa hal yang kita bahas oleh Profesor Pancajar. Sayur Traveler guys. Tidak apa-apa. Makanya ditanami seperti ini, kacang-kacang ini. Iya, nanti setiap sebulan sekali di bever hancur begini, nanti kan tumbuh lagi. Dia sewaktu-waktu memang akan menjadi bom waktu bagi tanaman ketika pH turun. Ya. Ketika pH tinggi, pH 6 ke atas, dia diam. Ada nggak cara selain kita kasih dolomit buat ninggiin pH? Yang paling mudah memang dengan dolomit. Dolomit. Paling mudah. Ada bahan lain ya. Salah satunya ini. Ini untuk penstabil. Kompos itu untuk penstabil. Jadi dengan banyaknya kompos-kompos begini, tanah menjadi tidak mudah asam. Misalkan kalau tanahnya bersih kayak gitu, kena hujan langsung Kering deh. asamnya langsung. Kalau seperti ini dia lebih stabil. Ini penstabil. Kalau bahan-bahan lain itu ada misalkan gypsum, kemudian kayak karang sekam, arang-arang itu juga mengurangi itu untuk menjaga perbaikan tanah. Jadi ini bagusnya begini. Ini kan juga kalau kena air hujan tidak hanyut oleh itu. Jadi jangan takut dengan semak-semak tanaman ini, malah bagus sekali. Lumbur dia. Iya kan. Jadi ini nanti dalam sekian waktu, sekian tahun ininya akan tebal. Dan ini yang akar udaranya banyak di bawah. Ini yang disenangi oleh tanaman. Kalau kita pergi ke hutan, bapak ini biasa ke hutan, kan begitu kan. Lebih nyaman dari tanaman. Berarti dia bisa jadi wajah tanah yang buat tanah. Iya. Ini kan merah, jadi waktu-waktu dia akan berubah menjadi hitam. Ya hitam itu sebenarnya adalah kompos dari ini. Kompos rumput. Ya. Kalau warna aslinya adalah itu hitam, abu-abu, merah, abu-abu, coklat, kuning. Jadi humus ini dia jadi topsoil tanah deh Pak ya? Iya, topsoil itulah sebenarnya campuran dari tanah asli dan humus. Nah, maka yang bagus humus itu nanti yang sudah menjadi humus itu kurang lebih 5% dari permukaan tanah 2%. Apa? Ini pengalaman kemarin di kampung di kebun saya yang saya tanyakan kemarin. Kenapa cabang air itu harus dipotong? Ya. Sementara kan pernah saya pengalaman di kebun saya itu malah di cabang air itu yang berbuah. Kata Pak Jarod kan kalau udah gede ngapain dipotong, kan itu bukan cabang air lagi. Kalau sudah gede bukan cabang air lagi, dan ini tidak ada cabang air ini. Itulah saya mau nanya, kalau seandainya cabang-cabang yang kayak gini, nah seperti ini katakanlah masih nempel nih. Kita nggak usah potong, biarin aja, mudah-mudahan nanti dia jadi cabang buah. Boleh nggak kira-kira? Percuma. Boleh. Karena yang kita mau ini namanya cabang primer. Cabang primer. Ya, ini cabang sekunder. Yang kita mau cabang primer ini segera besar dan kuat. Kalau ini dalam waktu dekat, ini misalkan udah sebesar paha kita sini. Yang ini udah besar lengan kita, sudah layak untuk berbuah. Jadi supaya ini cepat besar sebenarnya. Berarti kalau banyak dipelihara itu cabangnya lambat. Nanti juga itu lambat, pertama nggak bagus. Kedua, kalau ini kita biarkan, lama-lama mati sendiri juga. Ketika yang itu panjang, ini nggak pernah kena matahari, mati juga dia. Ya, tunas yang tumbuh itu mati sendiri. Mengering sendiri dia. Makanya pohon-pohon yang besar itu kan daunnya juga
secara alami daun itu di atas. Nah ini karena ini kita pelihara, kita kasih makan banyak dan sebagainya, jadi kegemukan sebenarnya. Maka perlu kita bantu menguruskan dengan kita pangkas ini. Biar cepat. Kalau pohon segini Pak Jarod, ya. berapa persen kira-kira berapa persen kira-kira cabang yang bisa kita potong? Nanti takutnya kalau orang-orang ini nanti udah punya, takutnya kan stres pohonnya. Berapa persen yang harus kita potong? Memang mangkas itu baiknya dimulai dari 3 bulan. Ketika tanaman mungkin sebesar ini gitu ya, sebesar ini sudah ada begini. Ini udah mulai aja dikurangi 1, 2 gitu. Nanti 3 bulan lagi potong lagi, 3 bulan lagi potong lagi. Nah kalau ini udah setahun harusnya udah pangkas 4 kali, berarti ini pemangkasan kita 4 kali dari harusnya. Oke, sebaiknya. Tapi tidak masalah. Sejauh ini tidak masalah. Sebaiknya pemangkasan itu dilakukan apa di saat musim kemarau, di musim hujan? Sebaiknya di saat musim kemarau. Kenapa musim kemarau? Karena ini serapannya tinggi ya. Luka bekas potongan langsung kena matahari. Oh iya. Jadi kalau misalkan ini nanti mau sebentar lagi mau hujan mendung-mending nggak usah dipangkas. Kali ini hari ini cuaca cerah panas pangkas. Oh gitu. Karena ini supaya langsung kena matahari sehingga jamur tidak tumbuh. Kemudian ini kemarin kelihatannya batang utamanya adalah ini. Ya, karena pojoknya ini mati, akhirnya ini menerobos. Yang ini kita buang saja tidak apa-apa. Jadi intinya kita hanya mau 1 batang ke atas. Saya sering praktek di kebun saya potong pucuk. Apa pengaruh? Ada pengaruh nggak dia buat pertumbuhan? Nggak ada. Dia masih tetap ya paling akan istirahat sebentar, setelah itu tumbuh seperti ini, tumbuh di sampingnya ke atas lagi. Cabang. Oh nggak ada pengaruh potong pucuk? Bisa ada, bisa enggak, tergantung ya. Kalau masih pertumbuhan aktif begini, biasanya dia akan segera tumbuh ke sampingnya. Efeknya ada, pengaruh ada, hanya nggak terlalu besar. Paling tidak ya sambil menunggu dia menumbuhkan baru kan yang ini sudah tambah panjang sehingga nanti dia akan melebar. Kalau pohon yang sudah tua biasanya potong pucuk sudah nggak mau tumbuh juga, tumbuhnya lambat juga. Tapi gini, kadang ini yang tengah itu tumbuhnya berlebihan gitu kan. Iya. Yang lainnya masih kecil, dia ada surut, itu dipotong nggak apa-apa kalau seperti itu. Enggak, ada sebagian orang katanya potong pucuk biar pertumbuhannya lebih cepat gitu. Makanya saya tanya apa pengaruh nggak? Berarti kalau misalnya nggak ada pengaruh, saya nggak mau lakuin itu lagi karena justru potong pucuk itu kita pinginnya supaya dia menahan diri dulu, supaya bentuknya nggak runcing yang begitu, supaya ini tertahan sebentar kan dia berhenti nih sambil menunggu di samping, yang bawahnya yang sampingnya juga melebar. Kan kita maunya kan kalau bisa seperti payung atau kalaupun seperti tenda begini. Kalau terlalu runcing begini itu kan agak, nanti kita inginnya buahnya biar nggak terlalu tinggi juga kan itu. Kalau bagian dari perbentukan cabang yang kita tarik pakai tali ini sebagusnya umur berapa Pak Jarod? Sejak awal sedini mungkin. Sedini mungkin. Iya, sedini mungkin kalau memang mau gitu. Sebenarnya tanpa digantung begitu pun ini nanti kalau ini kan bawahnya sudah kita kurangi. Ini tambah. Nanti akan begini sendiri. Karena udah gede berat. Iya, berat nanti. Makanya kita pinginnya yang ini nggak tumbuh, yang tumbuh bagian atas supaya nanti jadi begini. Kalau ini kita biarkan nanti yang di sini jadi gemuk nih. Yang ini nggak panjang-panjang, akhirnya memang mengumpul saja. Oke. Yang lain ada yang tanya? Kalau bentuknya nggak ideal seperti ini gimana? Tapi ini nanti harus minta izin bang dulu tanah. Enak bang. Karena ini dulu entres yang lama ini asalnya dari pohonnya udah pernah berbuah ya. Nah, cuman biar lebih puas orang kata-kata biasanya ngambil yang sudah berbuah. Kalau seperti ini nih gimana ini Pak? Bos ini boleh di ya? Monggo. Hancurkan. Ini Berapa orangnya? Ada yang dibatal kau berubah. Iya. Yang ini juga. Ya Pak.
Ini bentuknya kan nggak ideal ini. Kita akan banyak menemui di kebun kita. Kalau pohon kita ini sudah terlambat. Ini kan termasuk terlambat nih. Karena sudah 1,5 tahun. Nah, kondisi yang seperti ini nih, kira-kira bagaimana untuk membuat bentuk durian pohon yang ideal? Ini V ya Pak ya? Ya. Ini bentuk V. Bukan hanya Pak nih. ya. Melintang dia Pak. Ya, justru yang melintang itu yang kita mau, Pak. Itu Karena ya. dia akan jadi Pak. Mau pakai gergaji? Maka kalau ini pertama yang harus kita ini kan yang ini. Karena dia ada cabang ini Oh, akan ya betul, Pak. Akan jadi dua Beradu ya, Pak ya. Akan beradu. Ini pun Matahari tertahan ini pun Pak ya. kelihatan Iya. bahwa ini cabangnya yang Iya. tumbuh sini, yang di sini nggak tumbuh. Kalau ini masih Ada. oke, masih ada. Vertikalnya Kalau- beradu Pak ya. Kalau tanamannya besar, kita gunakannya gergaji. Cara gergaji pertama sebelah sini. Ini harus tidur Pak. Iya. Longsor. Baur kecilnya 3. Cahaya ya Pak. Enggak ada kan. Cuma 1 dah. Karena udah kumpul. Oh, ada masalah. Yang ini yang terlalu bawah nih, kalau buah. Kena buahnya Pak ya. Tapi kalau untuk konten YouTube ini buahnya di dalam tanah. Lagi nggak perlu ya. Izin Pak. Ini. Satu lagi sebelah ini. Mana lagi kira-kira Pak ini Pak? Hidungnya Oh, Pak Jarod, saya pernah melihat orang kalau ada berbentuk V seperti tadi, kan ukurannya kan panjang segini, kan ada cabang yang mengarah keluar. Ya. Jadi dia nggak dibabat habis sampai sini, cuman dipotong setengah. Itu gimana? Kita pengennya memang kalau sudah besar ya. Nah, karena sayang. Kalau sudah besar tuh sayang aja alasannya sebenarnya. Maka kita usahakan mangkas tuh sedini mungkin supaya bentuknya kita memperoleh bentuk yang ideal saat itu. Kalau sudah besar-besar, kalau mau kita pangkas model ideal, pertama kasihan, yang kedua nanti jadi terlalu tinggi juga mulainya. Kalau sudah nama terlambat ini kan pilihannya sudah apa ya? Ide sesaat waktu di kebunnya yang ini mau dingapain gitu. Iya. Makanya saran saya memangkas sedini mungkin. 3 bulan. Ternyata untuk pemangkasan ini bukan hanya kita yang mengarah gitu ya. Kemarin kita ngadakan simposium itu semua peserta yang ada dari Thailand, dari Vietnam, dari Malaysia, semuanya topik utamanya adalah pemangkasan sejak awal. Karena bedanya kita nanam dari biji dengan dari okulasi atau sambung ini kan percabangannya. Kalau dari biji percabangannya itu memang cantik dia, satu gitu kan. Nah, begitu yang hasil klonal begini, grafting okulasi, percabangannya lebih rapat, lebih banyak. Maka dari awal harus pemangkasan. Nah, sekarang yang ini mana lagi kira-kira? Kalau menurut saya 50% ya Pak. kalau ini kan nggak perlu nih terlalu dekat sama yang ini nih. Ini bisa buang. Ya, yang kita dahulukan lagi adalah ini calon pesaingnya ini adalah ini. Oh iya. Iya. Nah ini kalau sama tadi kan mikirnya apakah ini kita biarkan atau kita biarkan? Iya. Kita sebenarnya nanti pohon ini nanti setelah besar, yang vertikal, idealnya justru mulainya baru dari sini. Kan ini yang sudah 70-an nih dari tanahan. Ya. Ini suatu saat akan terbuang juga. tapi biarkan dulu, enggak apa-apa kalau si pemiliknya mau berbuah dulu beberapa kali kan. Lama-lama kan juga naik juga tuh. Nah, hanya sekarang yang kita inginkan bagaimana bentuknya mendekati ideal. Nah, ini kalau kita biarkan akan menjadi pesaing ini vertikal. Maka ini harus kita buang. Mau di sini apa sini? Yang punya Sini aja dulu ya. Ya di situ dulu, Pak. Ya. Oke. Karena cabang sebelah kiri Karena nggak ada. saya nggak ikut ya, Pak, punya pohon soalnya. Kalau saya diusir sama yang punya gimana? Udah izin tadi Pak. Hancurkan. Kan tadi dibilang hancurkan.
Udah bukan hancurkan depan terus baku hancurkan potong semua. Nah baru kita pangkas yang ini. 50% ya. 50% dari panjang. Ada juga yang sampai 70, kalau memang berani ya silakan. 3/4 ya, 75 ya. Kalau saya lihat kalau 70 ternyata kasihan juga, terlalu berat. Takut stres Pak ya. Seperti ini kan maksudnya tadi Pak. Ini ya kita berharap dia masih ini. Kalau udah besar kan agak berubah dikit. Berharap. Hanya memang nanti pohon ini yakin kalau udah besar orangnya akan memelihara, bisa jadi hanya mau dari sini. Buang satu. Ya di mana apa namanya itu? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah terus uyah campur kayak Gulek. campur lombok. Lombok. Pas. Karo pelem. Nah, jadi rujak. Hanya kita arahkan kepada bentuk idealnya. Ada yang bisa 100%, ada 80, ada 70, bahkan ada yang sama sekali nggak bisa kalau sudah keramat. Kurang air kan Bang? Udah siram air sudah. Siram air biasanya. Oke. Iyalah. Siram air. Nah, yang susah nanti saya tunjukin. Nanti kita tanya Pak Panji juga pendapatnya. Tadi bau itu. Kita sama bahkan saya juga nggak tahu juga. Ya, kalau kita nggak tahu tinggal aja gergaji. Enggak, ini kayak bantut. Mumet Kalau bantut kayak gini. Enggak mumet ngapain. Nah, dari nanam 500, misalkan ada mati 20, normal lah itu. Saya mati 100 saja biasa. Mati 0 100 ya enggak apa-apa kok. Kayak kalau susah. Turun. 5,9. Bagus. Di luar lagi, di luar. Jangan di situ lagi. Siram. Oke, di tengah. Oke, dari pembukaannya. Sama ambil satu nanti di luar. Satu di tengah tadi. Ya. Di luar lagi, Pak. Keluar aja sekalian. Ujung. pH tanah tiap jengkal pasti beda. Kedalamannya yang kita ambil makin dalam makin asam, makin turun pH-nya. Makin di atas makin naik pH-nya. Itu biasanya untuk pengukuran pH. 3,5. Hah? 3,5 yang sini. Yang benar. Iya. Yang benar. Yang benar. Diameternya yang nggak beres. Tombolnya Bang. 5,6. Oke, kita kasih tahu sama Pak Sony. Pak Sony, anggota naburnya dolomit agak keluar. Di sini nggak dikasih. Ya kasih, tapi maksudnya sebarannya itu sudah anggota sampai di luar. Karena akar itu pasti sudah di sini. Walaupun kanopi sudah di situ. Harus sampai ke ujung daun Pak ya. Lebih kan aja. Lebih. Ini akar sudah di sini sudah pasti. Apalagi di sini nanti campur kasihkan bahan organik gitu. Jadi daerah pemukaan kalau saya, nah sini sampai sini. Itulah hak Anda untuk menabur. Jadi kalau menabur kalau menabur Pak mudah, kita berdiri di ujung sini. Iya betul. Keluar, masuk. Kiri kanan luar dalam. Nah ada lagi yang ini yang teknik Malaysia. Ini trik. Tapi logikanya benar. Mereka itu biasanya lebihkan, gali lubang, baru masukin bahan organiknya di luar. Iya. Apa gunanya? Untuk memancing akar itu lebih jauh. Kalau lebih jauh maka kanopi akan lebih lebar. Maka dia akan lebih cepat. Kemudian dia tambahkan lagi. Terus kanopinya ditarik keluar. Itu trik. Makanannya kan makin dikejar, dikejar. cariin sama dia. Ya, Begitu caranya.
Jadi di situ yang dikasih. Ya, tapi kompos. tidak selalu di situ ya, tabur serta pupuk biasa. Nah, kita akan memancing dia suruh ke sini supaya akarnya ke sini, kamu kanopi juga cepat besar dong. Nah, gitu ceritanya. Dia kejar bang. Iya. Panjang akar, panjang dahan berarti bang. Betul. Ada lagi satu trik orang Malaysia. Kalau tanaman saya itu stagnan, saya akan memancing dia, saya akan menanam satu pohon di sampingnya. Betul Pak ya? Maka dia akan seolah-olah katanya bahasa tanaman tersaingi. Maka saya pun harus besar. Begitu. Tapi apakah itu ada teori yang benar? Kalau saya yang kayak ginian daripada saya piara lama, nggak tahu dan sebagainya, udahlah barang bawahnya mengecil, cabut. Nah sekarang cara cabutnya, kalau saya akan cabut ini sampai akarnya kecabut. Oke? Terus kemudian buat lubang menganga. Taburin dolomit, taburin batu garik, biarkan saja 3 bulan 6 bulan baru saya datang tanam. Jangan langsung tanam, Pak. Ya. Ya sekarang saya aneh. Furadan sudah dilarang loh, Pak. Karbofuran sudah dilarang loh. Kenapa? Karena biasanya kalau kasih furadan itu cacing udah keluar tuh, mati semua tuh. Jadi sekarang apa yang kita kasih sebagai bahan fungisida untuk di tanah? Jadi jangan pakai lagi furadan. Ya, saya baru dapat dari malam, kok furadan sudah dilarang? Itu merek kan? Furadan itu merek. Bahan aktifnya adalah karbofuran. Ya boleh merek-merek yang lain dan sebagainya. Tapi kalau karbofuran dilarang, berarti semua karbofuran dilarang. Nah, sejenis itu dilarang. Itu yang problem normal lah. Kalau semua bagus nanti pemiliknya jadi sombong. Aku kalau nanam hidup semua kan. Orang ini aja masih sombong. Ya kira Aneh pemilik. Sama kakunya bagus. Kalau tidak saya harus beliin silika untuk tambahin. Ya. Silika sudah gratis ya sudah bagus. Oh, ini jamur Pak ya? Jamur. Jadi kalau lihat daun saya enggak itu pertama ini Pak, dia mengkilat. Mengkilat. Kalau cewek ini yang sekarang lagi tren kan glowing, pakai apa glow gitu kan. Nah, skincare. Kemudian ini nah dilipat dia itu direkam. Biasanya kalau kekurangan CA sama itu keras gitu. Iya, bunyi. Pecah. Bunyi keras. Remuk. Ini pun anggota juga hati-hati. Ya ini nggak mudah. Ya tadi bilang itu penyakit dan sebagainya. Yang kayak gini. Ini mau datang nih habis nih. Orang bilang ya hawar daun lah. Jadi hati-hati sekali. Ya kalau hawar daun ya pakai yang dari, waduh disebut merek lagi. Janganlah. Ini mau datang adalah pada waktu dia hujan ada panas. Ini datang ini gawat. Nah, sama kabut. Wah banyak ini. Pakai apa tadi Pak yang nggak disebut tadi? Don Bapak Dwi nah. Bukan yang ada 2 jenis, yang ada dua itu, yang paling ampuh. Yang untuk karat daun di sawit biasanya. Dolomit tetap bang ya? Dolomit itu kan setahun sekali itu udah wajib. Tapi kalau untuk tanaman yang tadi yang sakit itu, ya kita kalau saya sudah kasih, semua oke, tinggal satu yang belum. Kasih lagi. Berarti kita bilang ini ada sesuatu di dalam. Saya berak nambah lagi, nggak ada masalah. Berarti kurang gitu. Karena tiap tanaman itu berbeda-beda sebenarnya. Kita punya 100 tanaman ada 100 karakter. Iya. Tiap jengkal tanah haranya kan beda. Beda. Ini ke sini. Gergaji. Kalau jarak ini Pak terlalu dekat ini nggak ada masalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Người gampung tu lah, nyo dun idong lagi oh. Ini nyoba palai begaram buah. Tadi diajarin sama Pak Panca, tadi pernah ya lihat. Cara gunting beliau, gergaji beliau ada nampak? Ada dari bawah dulu. Apa tuh? Oke. Pak Panca udah kasih tahu lah mereka. Udah oke. Kalau saya buang lagi, coba. Dari sini pecah. Iya betul. Ini sederhana nih. Sederhana. Kadang-kadang nggak terperhatikan.
Nah, you see? Sederhana kan? Oke. Oke. Bambu saya. Ya, biasanya adalah kalau mau rajin, setelah orang pangkas itu diikuti dengan satu ember, bawakan diten. Ya, diten ini diolesin aja. Bekas potongan ini. Ini karena dia mengering sampai kemarin ini nggak kering, tapi lama-lama dia putus. Sama juga ini. Ya, diten berarti yang saya bilang kemarin dia kan bahan aktifnya mangkozen. Iya, betul, itu untuk oles-oles. Untuk oles ini ya. Untuk kita umbi kentang, untuk kita kirim biji durian jauh untuk orang sambung. Itu mau pakai diten yang 45. Diten ya? Iya, halus aja. Selesai. Kalau nggak terlalu besar, kalau terlalu besar ya kita tutup plastik. Kenapa? Karena kalau penyakit masuk, maka ini akan habis ini busuk, betul kan? Iya. Nah, kita rugi yang ini. Dia ada sesuatu hambatan di sini, maka di sini tidak akan tumbuh cabang, betul? Ya. Nampak kan? Tanamnya di tembok, sini tembok, sini pasti nggak mau keluar. Maka dari awal itu dibuang yang menghalangi dia tumbuh. Ada sensor ya, Pak? Betul, kalau ini dari awal dibuang, ini akan tumbuh cabang. Ini ban rayap. Iya, rayap. Iya, karena dia makan kayu mati, itu. Makanya saya bilang, ya diolesin, harus dilihat lah. Tapi ini nanti dia akan busuk sendiri. Lepas. Ini lepas, ini kulit ini nanti akan nyatu, Ini menyatu. tutup lagi. Cuma butuh waktu lama. Menyatu dia. Nah, ini durian lokal, maka kita memaafkan. Karena bapak ibunya yang lokal itu kita tidak tahu genetiknya bagaimana kan. Tapi kalau Anda menanam durian yang musangking, oci, cane, sebagainya yang sudah tahulah tipenya daun, begitu lihat daun seperti itu wajib hati-hati. Itulah awal-awalnya. Tapi ini kan bilang itu lokal, oh ya sudah lokal biar aja. Memang begitu. Tapi kalau bilang itu adalah musangking, woi, ini akarnya ada apa ini? Kenapa? Karena air nggak masuk kan? Dia begini pertama Pak, air nggak masuk, lama-lama daun begini. Nah sekarang air itu nggak masuk oleh akar, kenapa? Kan ada pertanyaan. Apakah dia kemasamannya tinggi? Apakah dia ada penyakit? Karena di tanaman ada dua pembuluh. Satu silem yang mengangkut hara dengan air ke atas disebut silem. Pembuluh yang dari daun, silem mengangkat dari tanah ke daun melalui matahari. Ya, masak. Habis itu makanan dibawa kembali menjadi daun, menjadi batang, menjadi akar melalui pembuluh namanya floem. Jadi silem, floem. Nah, kalau dua pembuluh ini terganggu, berarti silemnya terganggu. Nah, itu kita pertanyakan. Biasanya tuh ada yang penyakit tertentu yang menyerang silem. Mengangkut air sama nutrisi itu terkendala. Nah, kita cari penyakitnya apa baru kita obati. Begitu. Biarkan saja. Oke. Oke. Betul juga dengan tradisional. Ya. Tahun 2 tahun buka dia pernah. Sudah berbunga. Karena ini apa nih? Ini cane? Bawor ya. Oke, dari bawor dengan oci dengan musangking mana yang berbunga duluan? Bawor. Ya, bawor. Kedua mana? Nggak tahu. Oci biasanya. Ketiga terakhir musangking. Ya, itu biasanya. Musangking oci di sebelah sana. Oke, itu biasanya yang biasa Ini kita berapa lihat. tahun nih Pak? 3 tahun setengah. Tidak apa-apa diambil, ditunggu karena kita kepingin tahu rasanya toh. Kan belum pernah nih kita makan nih. Bener nggak yang gue beli cane? Kan gitu kan? 6 bulan. Tapi ada yang menurut aturan adalah karena pohon masih kecil begini saya buang lah. Ya. Supaya nutrisinya ke batang dengan ke daun. Bagus. Nanti tahun depan baru saya buah saya mau. Tapi ini biar aja Pak. Jadi Menarik Bang. Paling satu ya ini jadi bawah. terima kasih kalau gugur ya sudah. Ini Nah, tapi kendalanya ini kalau ini dari awal karena pemangkasan nggak bagus. Ini contoh yang bagus nih. Kalau ini buah membesar apa yang terjadi? Seperti yang saya bilang. Iya. pakai ajir Bang ya. Bahan Betul, Pak. pakai bambu. Nah inilah kalau pemangkasan dari awal tidak kita lihat, kita atur. Ini begitu buah, Berapa tah? kena ini. Makanya jangan salah tentang pruning. Kita melihat, oh kalau ini buah, oh nggak kena, oh ini buah nanti nggak kena jadi aman. Nah, kalau ini buah, oke, pasti oke. Sini buah oke, misalnya. Nah ini contoh nih.
mau dibuang sayang. Ya. Ini sama ini nanti kalau yang ini bukan Ya. salah satu. Tapi cane itu pohon kecil-kecil juga dibuang. Biar aja lah. Ya nanti di Oh, udah lama. Kapan? Kapan terakhir? Belum 6 bulan, Pak. Kapan? Bulan yang lalu. Cara 6 bulan. 6 bulan. Dolomitnya halus lah. Soalnya saya lihat juga banyak beberapa yang enggak gini. Kalau tanaman itu pucuk-pucuk yang nggak naik, nggak pecah, itu kalsium kurang. Pasti, Pak. Iya. Pasti, Pak. Kayak ini pernah kekurangan kalsium. Nah. Hanya sekarang dia sudah mulai. Ya karena ada pucuk-pucuk ini saya juga ragu juga. Ya. Makanya saya yang kapan terakhir? Iya. Hanya ini sebelumnya pernah mengalami kurang kalsium. Iya. Karena pucuknya ini mati-mati. Pernah. Nah di sini kan sudah keluar. Nah, kita mau adalah ini keluar. Berarti pohon kita sehat lah. Ya. Nah, kalau ini juga agak riskan sebenarnya, pohonnya tidak terlalu prima. Iya. Mungkin pupuknya Ya karena makanya nggak prima maka dia berbunga. Mungkin disusul ya komposnya sama apa KPB mungkin. Ada N-nya sama CA. Kalau kita sekarung ini bahan organik, maka saya bilang Iya. itu pondok kompos bapak kurang. Nah, Biasa orang kasih 2 itu. Sekarung-karungnya, Pak. Karena malasnya. Jadi karungnya itu digeprek, jadi gini. Tumbuk taruh sini, pakai silet, cutter, thread, kemudian balikkan. Nah, sini tumpukin. Tuh, 2. Alhamdulillah ini berkat yang diajarkan oleh Bapak Profesor Panca ya. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Ini bekal kami juga untuk masa depan anak-anak kami. Walaupun 1 batang kami tanam durian, ya, insya Allah akan kami wariskan kepada anak-anak cucu kami. Nah, Ilmu yang kita dapat hari ini, ya, alhamdulillah, ya. nampak, Pak. Halo teman-teman Durian Traveler, saya awal dari Aceh Tamiang. Saya ingin mengajak teman-teman di Aceh Tamiang, mari kita menanam durian musangking. Harganya sangat mahal, 250.000 per kilo tambah kulit. Ayo teman-teman, mari kita nanam durian musangking di Aceh Tamiang. Terima kasih. Pelatihan kali ini gimana? Mantap, materi bagus, penyampaian bagus. Terima kasih. Salam. Nah, kalau kita Pak Catur, bagaimana pelatihan ini? Penting nggak buat? sangat penting sekali dan animo petani di Aceh ini perlu kita dukung terus. Karena ya pengetahuan dasar banyak sekali informasi tentang durian yang belum tahu. Jadi pelan-pelan kita edukasi bagaimana caranya menanam, bagaimana merawat, termasuk bagaimana memilihnya bibit dan sebagainya, apa yang akan dikembangkan. Termasuk kita juga tidak lupa, ya banyak orang nanam musangking, oji dan sebagainya. Tapi kita juga jangan lupakan pohon lokal yang perlu. Itu harus dikembangkan. Seperti itu loh. Ini pohon tua lokal Aceh. Enak. Iya. Ini Siap. saya punya. Izin. Tapi asik. Izin. Oh, saya juga izin Pak kalau gitu Pak. Saya izin. Tidak diizinkan. Kan? Bolos terus ini Ini kalau pasti izin. enak. Wah, ini Pak. Tapi ada yang bukan izin, kepingin. Wah. Kenapa langsung dihakar? Pak Panca, untuk pengembangan durian Indonesia memang harus seperti ini atau seperti apa? Ya kita harus lebih banyak sharing. Kalau hari ini kita saya sama Pak Catur dianggap mungkin yang Banyak melihat. lebih banyak tahu lebih dulu. Tapi ke depan yang berikutnya kawan-kawan di sini juga yang sudah mulai nanam, apa masalahnya? Saya malam gini Pak, ini begini, solusinya ini. Yang satu lagi begini. Jadi sharing sesama petani sangat penting. Karena bagaimanapun pengalaman di lapang itu guru yang terbaik sebenarnya. Yes. Besar aroma dan rasanya. Ini durian
lokal Aceh yang Mas, nak coba lihat itu pakai mata. pinter mereka memang ya. Coba lihat dipegang Oh, yang nyempil. Wow, hari ini kita sudah selesai pelatihan petani durian. Semoga bermanfaat. Harapan ini menjadi virus yang berkembang. Ini kita mulai dari ujung Besar Aceh, ujung Indonesia, nanti Bumi Rancong. Padang, Bumi Rancong, nanti sampai ke Papua karena durian tersebar dari Sabang sampai Merauke. Harus kami yang melakukan karena Indonesia terlalu lebar untuk kami saja. Jadi teman-teman yang lain diharapkan berinisiatif sendiri dengan keahlian masing-masing yang sudah mulai berkumpul untuk membagikan ilmunya. Enjoy travel guys, terima kasih. Wow, terakhir. Wow, wow. Undang ke sana kalau mau. Wah, mau. Mau kalau ini. petani-petani Ya, di mau. Indonesia. Kalau bukan hanya mau kalau itu harus. Oh, Yang orang gerakan-gerakan saya, orang gerakan. ini. Cuman. Waduh. Ini yang baru, yang masih Tuman ini. belum matang banget. Ini identitasnya Aceh kayak gini. Oke. Banyak kayak gini, Itu Pak. ciri khas. Ini enak. Pas kan Mas Dedi? Satu itu enak. Mas, pas kanan rasa pahitnya kan. Ini durian. Ini yang layak dikasih nama. Sigit. Pokoknya ini ono durian ora ono konco. Kita harus berperang untuk mendapatkan durian terbaik. Terus terang aja, ya karena buahnya kecil ya. Tapi memang makan ini clear. Makan ini nggak bisa tergesa-gesa. Waduh. Harus diatur lidahnya. Lah kok terus-terusan, Pak? Diatur lidahnya. Ya Allah, terus-terusan ini. Ini lo yang punya perkebunan. Ini nyamar. Ini loh. Prinsipnya itu low Durian profile, hutan high profit. Nusantara itu. Allah. Punya keunggulan. Enak. Bisa nggak habis ini jangan diganggu jenis yang lain. Cekit-cekit ya. Ini yang terakhir aja. Iya. Ketemu yang kayak. Ini mirip D24XO ini. Ya, Pahitnya. 24. Gelitik-gelitik ngono. Perjalanan menuju pahitnya itu panjang. Yo agak kurang ajar kayak saya sih. Rasanya nyelutak. Aduh, dalam banyak pade. Tapi tahu kan ya? Enak banget. Ini aduh, ini kayak ada sodanya cici-cici. Di tempat abang. Biarin banyak. Teksturnya lembut, gurih, manis, tekstur lengket. Dan pahitnya itu main-main. Jadi di Banda Aceh ada pool sendiri, di Mana lagi guys? Calang ada. Lu Des. Masih pohonnya sama kan? Masih. Jakarta apakah laku? Ya pasti laku itu. Wah. Apalagi kalau dijual di DT harganya sih sama paling tidak ya mengawani musangking. Harus ini. Get. Ini pohonnya, Get. Nah, itu nanti kita harus telisik lebih lanjut tuh pohonnya. Ini satu pohon semua ya? Tapi nek diposting kok baru hilang. Besok pagi kita harus ke sana nih. Sore nanti ditungguin sama yang punya. Oh, siap. Ono duriannya ora? Ayo yang mau Pak, bagi-bagi Pak duriannya Pak. Ayo. Nyoba lah. Ayo Bang Sukardi nih. Bantu Adi mana Adi? durian traveler. Enggak, Biar ngerti Adi. oh kayak gini yang Ini paling enggak biar tahu tanda duriannya enak. ada. Duriannya kok bisa kayak gini ya? Ya Allah, enak ya. Ya Allah. Aduh, saya jadi bingung. Ini mau pada makan atau mau Aku pada sebelah ya. foto? Ayo. Aku sebelah ya. Ayo, Pak. Mau nggak, Pak? Oh, tuh. Tuh. Ini. Pakai sopan santun sih apa? Ini bikin pelatihan bayarnya cuma durian loh. Pak, tebal Pak. Dikit tebal Pak. Iya, ada Dikit yang setengahnya. sisanya aja lah. Tos. Ah, ngapain? Wow. Itu yang buka juga lama. Pahit. Oh, sebentar. Aku wong Banyumas. Baunya itu Dari warna. Oh, nih. Gitu. Karakter Aceh itu pecah. Dan pahitnya gini loh, ketik. Entuk miso aja. Enak banget. dari semua ini yang agak lumayan. Maksudnya gini. Alah, pokoknya Teksturnya. dibuka menayo udah baik itu. Apal. Teksturnya emang lebih tebal. Karena lebih tebal, jadi rasanya lebih nendang lagi. Iya, nendang. Strongnya dapat banget. Pak. Kalau tadi tendangannya PSSI U13, yang ini udah 17 atau 18. Oh, wih, lihat. Unggulan di Aceh tuh mereka itu punya lapis yang di sini ini enak banget. Agak tebal tapi dalamnya itu creamy. Tuh, ini kayak durian sanger ini nih. Wush. Rasanya
kombinasi halus dagingnya, terus lembut, pahitnya mengikat. Menebar virus gagahnya di Aceh. Allah. Mama belum. Orang yang ngacek lagi kualat, orang yang ngacek kualat. Begitu kesini kualat. Manis pahitnya tuh belen, tapi pahitnya lebih ngangkat. Kemarin kalau nggak ini disuruh daripada benih saya nggak pulang-pulang di sini. Udah ada aroma pete. Benih udah telepon terus. Tapi rasanya istimewa kok. Ini baru contoh di durian yang tidak musim. Oh, pemasuk buahnya. Garep. Pergi lihat nih, mau. Oh. Asu kan. Aku sudah lama lo insaf dari kelompok yang cakcuk-cakcuk. Ketemu bocah rusak kayak ngene istighfar pade. Istighfar pade. Bahaya ini. Masih sudah menonton. Ini closing hari ini. Nikmat sekali. Pahit aja. Nanti sore kita mau cek pohonnya langsung. Terima kasih kepada DTI, Durian Traveler Indonesia, yang telah membuat acara untuk modal utama bagi kami pelatihan untuk gimana cara supaya dapat durian yang lebih bagus ke depan, khususnya durian Aceh. Dengan ini harapan kami ke depan kita harus dikontrol oleh DTI, seterusnya kita dikontrol dan dibimbing oleh tim ahli seperti Pak Jarod dan Pak Catur. Maunya kita jangan dilepas begitu saja, tetapi kita tetap dibimbing untuk ke depan. Seiring waktu kita akan belajar terus tanpa henti-henti. Itu harapan kami, dan untuk ke depan selalu dibimbing oleh tim ahli dari DTI. Berkesannya yang pertama kepada Pak Suni ya, dengan waktu, tempat dan makanan yang cukup bagus, dan orang-orang dari Durian Traveler Indonesia cukup akrab dengan kami. Kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini, cukup memberi semangat kepada kami untuk ke depan, sehingga ke depan kami akan terus belajar terus supaya kami mendapatkan durian yang lebih baik dari Penang. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama saya memberi hormat kepada bapak-bapak yang dari tim Travel Durian. Kemudian sahabat-sahabat saya yang peserta pelatihan tim Durian. Kami sebagai orang tua sebenarnya memang sangat bergembira sekali mendapatkan ilmu yang sedemikian rupa. Walaupun kami sudah berumur, tapi kami masih punya keinginan yang sangat hebat. Nah, tetapi kami di sini Luar biasa. kebetulan kami bukan penduduk Aceh Jaya. Kami berasal dari Aceh Barat, khususnya dari Kecamatan Arongan Lambali. Kami di sana belum ada yang banyak mengetahui dalam hal yang sedemikian rupa. Jadi dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada kami ini, mudah-mudahan dari daerah kami akan kami berikan pengertian supaya mereka bisa ikut serta bergabung dengan kita bersama-sama di sini. Cuma yang kami ingin harapkan, sebab kami ini masih nol, terus terang belum ada kebun durian. Inilah yang baru kami dapat ilmu. Jadi untuk ke depan ini yang perlu kami harapkan ialah bagaimana caranya kami bisa mendapatkan bibit, karena kami belum begitu mungkin pandai nanti dalam membuat akulasi atau membuat bibit. Dan kemudian bagaimana caranya kami mendapatkan indusmang atau majikan, supaya kami bisa membuat percontohan di wilayah kami, khususnya untuk Arongan Lambali. Saya rasa itu yang paling kami harapkan kepada bapak-bapak, ada yang mau memberikan bantuan kepada kami. Jadi itulah harapan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selesai sudah pelatihan petani durian di Indonesia. Kami awali dari Aceh. Geragas dalam karya dan geragas dalam selera. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman pelanggan setia Durian Traveler Store dimanapun berada. Ini amanah dari Anda semua. Kami menjalankan CSR yang perdana di tahun 2021 yang lalu, 17 Agustus 2021 kami
menyisihkan sebagian dari keuntungan kami untuk pendampingan dan pelatihan teman-teman petani durian di seluruh Indonesia. Kami mulai dari Nagro Aceh Darussalam. Enjoy travel, enjoy durian traveler.